Halo pasangers. Halo. Sejauh ini kita sudah sampai ke episode kelima. Yay. Sejauh ini belum ada komentar, masukan. Kita mengerti sih sampai sejauh ini obrolan yang panjang. Dan karena kita juga baru mulai channelnya, baru mulai podcastnya, yakin belum terlalu banyak juga yang ngikutin gitu. Tapi berharap setelah udah ngelewatin 4 episode selanjutnya, boleh dong komen apa sih sejauh ini perkembangan yang kalian alami terkait kalian dalam hubungan kalian ataupun kalian yang masih sendiri, gimana kalian memandang sebuah relationship itu. Itu yang mau kita dengar sih buat jadi feedback nanti buat season kedua. Dan persiapkan diri kalian kalau ada yang mau gabung di sini buat kita ngobrol. Jadi guys. Jadi tamu di season selanjutnya. Rencana kita akan ngobrol sama pribadi-pribadi dan juga sama pasangan-pasangan. Yes. Mari kita masuk. Oke. Dari catatan yang kita punya sih, judulnya itu dibuatnya kehidupan di dalam kehidupan. Yang perlu di highlight adalah kayak gini. Sama kayak kalau misalnya kita mau bangun satu bangunan. Nggak ada bangunan apapun yang kita nggak rancangkan bener-bener, terus bangun fondasinya dengan kuat kayak gitu. Sama kayak orang bilang pengen bikin kue, tapi kalau misalnya bahannya satu, tepungnya bagus banget, tapi bergabung dengan telur busuk, ya ekstrim juga ya. Nggak bakal jadi cake yang enak kayak gitu. Sebenarnya sebuah pernikahan itu idealnya harus dimulainya dengan ingredient yang kayak apa sih? Bahan baku seperti apa sih untuk memulai sebuah pernikahan gitu, supaya pernikahannya kokoh, serve the purpose gitu. Itu sepakat, tapi nggak perlu se-ekstrim itu. Aku lupa waktu bantu mama pernah buat kue, salah jenis tepung, nggak jadi kuenya. Okay. Gitu, kayak tepung tapioka, tepung beras, sama tepung-tepung yang lain lah gitu kan. Iya. Karena beda tepungnya, salah beli, jadi tolong beliin gitu kan. Begitu dibeli, dan pas udah selesai masak, bantet. Terus dicek, ternyata benar tepungnya salah gitu. Dan hal yang sesederhana itu pun kalau bahan dasarnya, bahan bakunya salah, hasilnya nggak akan bagus gitu. Yes. Nah, begitu juga dengan pernikahan. Sebagai pribadi, kita bisa menjadi ya bahan baku lah ya. Yes. Jadi bahan baku yang tepat untuk bahan baku lain, supaya akhirnya punya adonan sedap, punya adonan dalam bentuk sebuah pernikahan yang nggak bantet. Oh iya, siap. Nah, sama kayak gitu. Ingredient dari sebuah pernikahan yang berhasil menurut kita berdua adalah pria harus segambar dengan Allah dan wanita harus segambar dengan Allah yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah pernikahan yang utuh gitu. Maksudnya kayak gimana? Pria dan wanita harus sama-sama menjadi penolong gitu. Sesuatu yang aku miliki, yang dia nggak miliki, harusnya bisa saling melengkapi. Iya. Gitu. Jadi aku pengen sebenarnya buat materi khusus tentang ini karena kemarin aku ngeliat ada gambar yang dikirim di grup WA tuh sendal swallow warna putih, ada 2 sama-sama kanan. Waktu itu aku baca dibilangnya inilah kenapa sama itu nggak bisa berjalan. Oke. Bener juga ya, berjalan sih bener, itu bisa berjalan tapi ya nggak bener-bener berjalan gitu. Nah, dengan semua perbedaan kita, semua keahlian, kemampuan, skill, pengalaman, itu yang menjadi pelengkap akhirnya membuat kita bisa saling menolong dan bisa menjadi pribadi yang sepadan gitu. Karena perlu di-highlight lagi, sepadan itu nggak sama, ya kan? Iya, beda. Jadi ketika kita bermimpi bahwa suatu pernikahan itu adalah bukan tentang 2 orang yang sempurna, bukan tentang 2 orang yang punya kemampuan sama persis, bukan tentang dua-duanya 100% bagus at one area dan satunya juga kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi justru 2 orang yang berbeda tapi sepadan buat satu sama lain. Perbedaan tipis gitu, kayak tadi kita ngomongin sendal. Sama sebenarnya, tapi berbeda gitu. Satu sama-sama sendal, tapi satu di kanan, satu di kiri gitu. Kalau sama-sama kanan dan sama-sama kiri,
nggak sepadan merekanya, nggak sama-sama bisa saling menolong gitu. Sama-sama sebenarnya, cuma kita bener kanan kiri nggak, atau kita sama-sama kanan gitu. Berarti ya menurut kita berdua apa ya, pernikahan tuh ya dua orang yang harus sepadan dan jadi penolong buat satu sama lain ya. Nggak bisa cuma sepadan doang, karena bisa jadi mereka nggak bisa saling melengkapi juga, ya kan? Nggak bisa dua-duanya nggak sepadan, walaupun mereka punya niat banget untuk saling menolong satu sama lain, nggak bisa. Nah, justru yang menjadi pertanyaannya, ini akan bisa jadi bahan diskusi. Penolong dan sepadan ini berarti akan berlaku buat segala lini kan? Materi, karakter, spiritual gitu. Terlepas apapun kekurangan dan kelebihan masing-masing, kalau ternyata pada akhirnya mereka bisa menemukan kecocokan untuk saling menolong dan sepadan, tetap berjalan gitu. Jadi karena akhirnya variabelnya bukan yang cantik dengan ganteng, yang kaya dengan yang kaya, pintar-pintar, nggak gitu. Ya. Dengan semua kriteria masing-masing, pada akhirnya semua harus dikembalikan sama-sama bisa menolong nggak, dan sepadan atau enggak gitu. Dan pada akhirnya yang kita cari sempurna di mata kita, tapi kesempurnaan itu nggak akan pernah ketemu gitu. Tinggal kita bagaimana bisa menikmati perbedaan yang ada gitu. Dan dengan perbedaan itu tadilah sendal kanan dan sendal kiri bisa akhirnya sempurna untuk bisa berjalan. Selanjutnya kita mau bahas gini. Syarat hidup berumah tangga itu adalah di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, kita mau highlight poin-poinnya di sini. Pertama, soal seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Pada akhirnya sebenarnya bukan cuma si laki-lakinya yang meninggalkan ayah dan ibunya, dia akan membawa istrinya untuk bareng sama dia, dan mereka akhirnya punya keluarga yang baru dan mereka menjadi ayah dan ibu gitu kan. Tapi di sini prosesnya harus bukan si laki-laki yang langsung bersatu dengan si istrinya gitu. Tapi justru dia harus dapat doa restu dulu sama orang tua, tapi lewat doa restu itulah dia akhirnya meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, akhirnya menjadi satu daging. Itu gambaran umumnya. Kita mau bahas tentang poin meninggalkan ayah dan ibunya. Terus poin yang kedua, menjadi satu daging. Buat meninggalkan ayah dan ibunya itu maksudnya gini, bukan berarti ketika kita ninggalin orang tua itu ninggalin tanggung jawab, bukan. Tapi kita meninggalkan orang tua maksudnya adalah contoh yang bisa kita lihat secara sosial, kita nggak satu rumah lagi sama orang tua. Kita nggak di bawah otoritas orang tua lagi gitu. Kita sudah punya otoritas baru sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu gitu. Kita boleh meninggalkan mereka, misalnya tidak lagi tinggal serumah, tidak lagi terikat secara finansial, tidak lagi terikat dalam pengambilan keputusan kita harus mengandalkan orang tua. Kalau sekarang kan kita apa-apa masih izin sama orang tua, terus masih minta persetujuan, especially gitu kan. Nah, kalau nanti ke depannya kita meninggalkan orang tua kita, tapi bukan berarti kita berhenti menghormati dan mengasihi mereka. Poin kedua, yang jelas kalau kita ninggalin orang tua maksudnya kita jadi pribadi yang mandiri. Kita jadi punya keluarga yang mandiri bareng sama si istrinya kita gitu. Dari yang kita bahas tadi ya, maksudnya kita bertanggung jawab penuh akhirnya, baik itu secara ekonomi, emosi, tempat tinggal, pengaturan keluarga, terus pengambilan keputusan dalam keluarga, bagaimana merawat dan juga pendidikan anak gitu. Kita semua yang memutuskan gitu. Jadi orang tua tidak lagi ikut campur di dalam keluarga baru yang akan dibangun ini kayak gitu. Ya. Banyak penjelasannya. Jadi jangan ya di awal kalau dibaca sekilas kayak ayo ninggalin orang tua gitu. Iya. Padahal enggak kayak gitu. Selanjutnya adalah yang paling penting sekarang, banyak banget keputusan yang kita ambil tuh sebenarnya meskipun kita merasa kita sudah jadi pribadi yang dewasa, nggak perlu harus bolak-balik nanya orang tua, tapi sebenarnya secara otoritas gitu sebagai keluarga kita masih di bawah
otoritasnya orang tua gitu. Jadi apapun yang kita ambil keputusannya sebenarnya konsekuensinya tetap balik ke orang tua. Iya, meskipun kesalahan kita, meskipun kesalahan kita gitu. Nah, tapi ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah punya otoritas sendiri. Kesalahan kita bukan lagi menjadi kesalahan dari orang tua gitu, meskipun secara tanggung jawab mereka ngerasa ya hasil didikannya, hasil segala macam gitu, tapi secara otoritas kita sudah punya keluarga sendiri gitu. Ibaratnya kalau kayak negara, mereka memisahkan diri jadi beda sendiri gitu. Jadi gitu. Kayak rule yang dibangun di dalam keluarga kita yang lama masing-masing gitu, ada beberapa yang baik bisa kita bawa ke keluarga kita yang baru, tapi kita akan membuat pemisah antara keluarga kita yang sebelumnya masing-masing dengan keluarga yang akan dibangun. Poin terakhir tuh gini, berani ninggalin status identitas yang lama untuk memiliki identitas yang baru. Ini spesifiknya kemarin gimana ya maksudnya? Iya, kalau aku lebih ke, kalau dulu kita menjadi anak yang ada di bawah naungan otoritas, sekarang kita menjadi kepala justru. Oh, itu jadi identitas barunya. Identitas barunya. Ya. Oke. Cukup meninggalkan ayah dan ibunya. Selanjutnya. Belum. Bentar. Kalau menyinggung masalah ini gitu kan, meninggalkan ayah dan ibu, nggak tahu sih, kalau menurut aku anak zaman now gitu, especially ya kayak kita lah gitu, anak zaman sekarang, aku merasakan gitu ya, aku nggak tahu sih kalau teman-teman di luar sana gitu yang akan merencanakan pernikahan atau baru menikah gitu. Ada banyak dari kita generasi yang sekarang itu, ketika kita menikah gitu, kita nggak benar-benar memutuskan untuk menikah. Gini. Ya, gimana maksudnya? Yang aku maksud itu gini, kadang-kadang ketika kita memutuskan untuk menikah, kita lupa bahwa arti dari menikah itu sendiri adalah kita dipisahkan dari orang tua kita dan kita mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangga kita. Dasarnya ceritain dong, maksudnya dasarnya ngomong gini kan bukan karena semata-mata lihat dari media, tapi pertemuan dengan orang-orang di komunitas, keluarga, teman-teman yang cerita sama kita gitu. Karena itu, loh kok kayak gini ya gitu. Karena menurut aku ada banyak orang yang meng-highlight ketika mereka ada di dalam hubungan pranikah, which is kita nyebutnya sebagai pacaran, itu orang jarang meng-highlight bahwa pacaran ini akan menuju ke dalam pernikahan. Ada, mereka punya angan-angan, kayak cewek nih, selalu punya angan-angan. Apa sih wedding dress yang mau dia pakai? Seperti apa make up yang mau dia pakai? Dia mau tema pernikahannya seperti apa? Itu hanya first layer doang yang di-highlight dari sebuah kehidupan pernikahan. Tapi sebenarnya mereka lupa ketika mereka bilang, ketika aku nih sebagai wanita bilang, iya, aku bersedia untuk menerimamu dalam suka, dalam duka, dalam sakit atau senang, miskin atau kaya. Ketika aku berjanji di hadapan Tuhan dan keluarga dan orang-orang kayak gitu, berarti bahwa aku melepaskan diriku dari otoritas orang tuaku dan masuk ke dalam sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru itu bukan lagi yang kayak kayak kalau kita masih kecil dulu, bukan main masak-masakan. Abis aku main masak-masakan, aku bisa pulang ke rumah, tidur, makan, minta makan di rumah gitu. Nggak kayak gitu. Aku berpikir sih kayak gitu. Maksudnya ini terlalu personal, tapi ya pengalaman aku melihat beberapa anggota keluarga kayak gitu, teman gitu, yang di highlight kalau mereka belum menikah, ya pasti yang kayak aku bilang tadi. Dari sisi cewek ya, aku nggak tahu kalau dari sisi cowok. Mungkin kalau dari sisi cowok mereka jauh lebih mikirin, aduh gimana gue harus punya duit buat gedein anak, buat nyenengin istri gitu kali ya. Tapi dari sisi wanita menurut aku kebanyakan yang seperti itu. Jarang sekali kita bakal duduk dan ngobrol dan ngomong tentang apa sih rule yang mau kita bangun dalam pernikahan, apa sih kayak impian ketika nanti kita punya anak, nilai apa sih yang mau kita tanemin, kenapa kita nikah, dan kayak gitu. Itu hampir nggak ada. Kita selalu ngomongin sesuatu yang fisikal, sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang memang kelihatan di media gitu, kelihatan gitu buat di scroll di Instagram gitu. Nggak ada yang pernah publish kayak, oh nilai-nilai yang akan kami berjanji untuk kami bangun di dalam pernikahanku, aku pengen ini gitu. Nggak ada.
Tapi mereka publish, aku pengen wedding dress warna ini, tema pernikahan ini, tema wedding invitationnya ini gitu. Menurut aku kayak gitu. Sulit kayak buat generasi kita membayangkan konsekuensi dari pernikahan itu adalah meninggalkan ayah dan ibu tuh maksud sebenarnya tuh apa. Itu sulit menurut aku. That's why kita berharap dengan kita membagikan ini gitu, kita berdua juga bukan karena kita sudah mengerti, karena kita juga masih masuk dalam masa pranikah, belum menikah gitu kan. Tapi ketika kita tahu kebenaran ini gitu, kita pikir ini sesuatu yang bisa dibagiin ke teman-teman di luar sana. Oke. Buat ibu kayaknya ini ya personal banget ya. Karena nggak tahu sih, kalau menurut aku, bahkan aku mikir seorang wanita nih misalnya, dia nyari seorang pria gitu kan, sebelum nyari yang lain-lainnya harusnya mikir apakah dia seseorang yang beneran tunduk hidup di dalam otoritas sekarang. Dengan mengetahui bahwa dia adalah pria yang bisa tunduk di bawah otoritas orang tua dan Tuhan, dia akan menjadi seseorang yang mengerti gimana membangun sebuah otoritas ketika dia yang menjadi pemimpinnya. Tanpa itu menurut aku almost impossible. Kayak kamu bilang lah, kamu cuma akan bilang orang lain itu omong kosong ketika mereka bilang upil itu asin. Kamu udah nyobain upil itu asin dan kamu tahu itu asin gitu. You are so sure with that gitu kan. Sama kayak gitu menurut aku. Kayak tanpa kita pernah belajar atau mencoba hidup di bawah otoritas Tuhan dan keluarga, kita tidak akan pernah mengerti gimana cara membangun untuk nanti istri, anak gitu hidup di bawah otoritas dan tanggung jawabmu gitu. Sebagai suami, sebagai ayah. Iya. Ya. Kayak gitu menurut aku. Jadi ketika cewek-cewek di luar sana mencari seorang pria juga menurut aku itu yang salah satu yang perlu di-highlight. Selanjutnya ada contoh yang mau kita bilang juga. Contohnya mungkin buat beberapa orang nggak cocok, tapi kita mau tetap sampaikan gini. Ilustrasi kita di bawah otoritas orang tua itu yang paling gampang untuk kita jadiin contoh adalah topeng monyet gitu. Ada pawangnya, ada monyetnya yang terikat dengan rantai. Kemanapun kita sebagai anak, mau kita udah nggak peduli sama orang tua, nggak ada urusan sama orang tua, sebenarnya ikatan itu mau nggak mau tetap akan ada gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita sudah berkeluarga, di saat itulah baru ikatan itu lepas gitu. Jadi kita bisa berhak mengambil keputusan 100% untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak kita. Untuk masa depan kita. Nah, hati-hati dengan kata-kata itu. Kata-kata hak itu tidak pernah tidak disandingkan dengan kata-kata tanggung jawab. Ketika kita bilang bahwa kita mengambil hak untuk melepaskan diri kita dari keluarga, artinya kita mengambil tanggung jawab untuk membangun sebuah keluarga. Itu yang perlu di-highlight. Ya. Dan ikatan itu antara anak dan orang tua itu harus dilepaskan dengan sadar. Karena nggak tahu teman-teman yang dengerin ini ada kasus yang pernah dilihat, dialami, tapi ada juga yang akhirnya ini bukan semata-mata soal masih tinggal di rumah orang tua ya, tapi jauh lebih besar dari itu. Udah menikah tapi nggak disadari otoritas masih di bawah orang tua gitu. Betul. Pengambilan keputusan, kayak dia mengambil keputusan orang tuanya nggak cocok ya, paling sering sih yang masih tinggal sama orang tuanya ya. Pengambilan keputusan orang tuanya ngerasa kok kayak gitu. Dulu papa mama kayak gini, kayak gitu. Itu akan jelas berbeda gitu. Karena itulah baiknya tinggal di rumah baru karena akan mencegah konflik seperti itu. Dan kalaupun enggak, ini pasti biasanya berkaitan sama latar belakang keluarga sama budaya. Ketika akhirnya sudah punya keluarga baru dan orang tua masih ya saking sayang sama anaknya, saking sayangnya sama menantunya, sama cucunya, jangan berikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan di keluarga kita. Bukan kita nggak menghormati mereka, tapi justru kita sudah melepaskan ikatan dari mereka. Kalau menurut aku ini adalah musim di mana kedua
pengantin baru itu nanti harus menyesuaikan diri dan orang tua mereka juga harus menyesuaikan diri. Kalau misalnya akan sulit buat orang tua langsung melepaskan gitu kan. Itulah kenapa kan biasanya di pesta wedding ketika si pria bawa anak wanitanya gitu kan, say thank you ke keluarganya gitu, mereka menangis karena mereka tahu ini tanda. Karena mereka tahu kalau ini momen terakhir kalinya mereka akan ikut campur dalam hidup anaknya kayak gitu. Dan menurut aku itu pembelajaran buat kedua belah pihak sih, orang tua maupun kita. Kita harus belajar, area mana ya yang boleh kita terima input. Terima input boleh, mendengarkan boleh, tapi pengambilan keputusan kita harus tahu bahwa kita yang ambil keputusan dan kita yang akan menjalani tanggung jawab dari pilihan keputusan tersebut. Soal meninggalkan ayah dan ibu ini sebenarnya banyak kasusnya. Salah satunya misalnya anggaplah dia nggak tinggal sama orang tua, udah punya rumah sendiri, tapi karena orang tua masih punya peran dalam hal misalnya ngurusin anak, terus ngasih biaya ke keluarganya, untuk usaha, untuk hidup, untuk secara nggak langsung bantuan yang dikasih itu jadi punya kekuatan, jadi punya kuasa buat orang tua untuk mengambil keputusan, untuk ikut campur dalam keluarganya kita gitu. Waktu kemarin kita di kelas pranikah ternyata itu pun bisa jadi masalah gitu. Kita nggak pernah melarang, kita nggak pernah menolak ketika orang tua ngasih bantuan, tapi kita buat garis batas yang jelas bahwa oke, bapak mama bisa bantu kami, tapi mengenai keluarga ini, permasalahannya dan segala macamnya itu menjadi tanggung jawab suami dan istri, bukan tanggung jawab dari orang tua gitu. Kayaknya sampai sejauh itu sih yang aku ingat seberapa dalamnya makna dari meninggalkan ayahnya dan ibunya gitu. Selanjutnya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Maksudnya silakan Ibu. Maksudnya ya kan dibilangnya menjadi satu daging. Kita percaya bahwa hubungan suami dan istri itu hanya diperbolehkan juga ketika sudah berstatuskan sebagai suami dan istri dan diikat di dalam yang namanya pernikahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi satu di dalam seluruh aspek kehidupan, basically in everything gitu. Ya cita-citanya kita berdua gitu. Aku pasti punya cita-cita yang berbeda gitu sama kamu. Kamu pasti punya cita-cita yang berbeda gitu. Tapi kita akan menjalani ke dalam satu tujuan yang sama nih mulai dari sini gitu. That's why di masa-masa pranikah ini kita ngomongin, kita akan mengarah ke arah sebelah mana sih, baik itu dalam visi misi kehidupannya kita secara pribadi untuk nanti kita bawa ke dalam pernikahan dan visi misi kita berdua sebagai suami dan istri gitu. Terus tempat tinggal menjadi satu yang tadi kita udah omongin juga. Terus keuangan. Terus tempat ibadah, terus ranjang. Dari satu itu bukan cuma berkaitan apa yang kita lihat sama mata soal keluar dari rumah itu jadi punya tempat tinggal baru nggak semata-mata dari situ, tapi dari sisi materi, karakter, mental dan spiritual akhirnya menjadi satu gitu. Yang perlu di highlight di sini mungkin gini, ketika I say I do gitu, aku berjanji, aku menerimamu kayak gitu kan, kita udah sah sebagai suami dan istri, it doesn't mean bahwa ya kita berdua basically udah langsung automatically sepikir, sepaham, satu tindakan, mengerti satu sama lain. Itu enggak. Itu enggak. That's why ketika kita sah ya dilegalkan untuk akhirnya menyelami segala macam kedalaman pemikiran, seluruh pembicaraan yang tidak bisa kita bicarakan, seluruhnya kita menyatukan mimpi dan cita-cita kita bersama, semuanya bersama-sama. Itu sih yang perlu di-highlight. Jadi dari 2 poin tadi yang mau kita highlight adalah yang pertama, kita dilahirkan untuk dipisahkan dan kita dinikahkan untuk disatukan. Oke, kita dilahirkan untuk dipisahkan, kita dinikahkan untuk disatukan. Artinya jangan kebalik ya.
Udah, itu aja. Ya kayak tadi, kita dilahirkan untuk dipisahkan dari orang tua kita, dan kita dinikahkan dengan pasangan kita untuk disatukan. Karena satu nilai yang harus kita ngerti, bahwa wujud dari kesatuan yang dikehendaki sama Allah itu sama manusia, sama pasangan, sama sebuah keluarga itu permanen. Yes. Gitu. Komitmen kesatuan dari suami dan istri itu hanya bisa dilakukan setelah melepaskan komitmen otoritas dari orang tua. Itu yang jadi highlight pertama, part pertama dari episode ini yang tadi kita udah omongin. Ya, gini, soal komitmen kesatuan ini, namanya komitmen itu sesuatu sebenarnya yang nggak bisa dipisahkan gitu. Ibaratnya tuh lemnya tuh lem Alteco yang cuma bisa akan dirusak kalau baru lepas gitu. Kalau dilepaskan dari satu sama lain akan merusak. Ya, oke, siap. Ya, kalau akhirnya dipisahkan, dua-duanya jadi rusak gitu. Jadi, ya komitmen kesatuan suami istri harusnya seperti itu. Bukan ketika ada masalah akhirnya jadi pisah, kayak gitu. Selanjutnya, kita bakal ngomongin tentang gimana sih yang tadi dari kita berdua bilang bahwa kesatuan suami dan istri itu. Gimana sih cara mewujudkan kesatuan kayak gitu. Ada 2 poin. Yang pertama, dengan ikat janji. Terus yang kedua, dengan komitmen. Di dalam hukum, namanya perjanjian itu kedudukannya harus sama. Oke. Dua-duanya harus cakap hukum. Cakap hukum itu sederhananya adalah dia sudah berumur tergantung undang-undangnya. Dan misalnya dalam pernikahan itu, dalam perkawinan berumur, lupa aku persisnya. Nanti boleh silakan dicek. Kalau ada yang masih masukan silakan di kolom komentar. Kayak gitu. Dan harusnya dalam sebuah keluarga yang menjadi dasarnya adalah sebagai pria, sebagai wanita, dua-duanya harus sudah punya pribadi yang cakap. Itu pertama. Yang kedua, nggak boleh adanya unsur paksaan. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, apa yang dijanjikan, apa yang disepakati dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah kontrak itu nggak boleh melawan hukum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba, kayak gitu. Di pernikahan pun aku memandangnya kayak gitu, bahwa kita nggak ada paksaan dan apa yang kita sepakati dalam sebuah pernikahan itu harus sesuai sama nilai-nilai yang ada gitu. Yes, oke. Itu ikat janjinya. Terus yang kedua itu komitmen. Artinya yang tadi udah kamu ngomongin bersifatnya mengikat buat satu sama lain dan permanen. Jadi bukan kontrak. Jadi mewujudkan kesatuan di dalam pernikahan itu adalah yang tadi. Berarti kita diikatkan dalam suatu perjanjian. Terus yang kedua, kita berkomitmen secara permanen dan bukan kontrak. Bukan yang ketika di ending dari term ini kita nggak demen lagi satu sama lain, nggak cocok lagi satu sama lain, lantas kita berpisah gitu. Nah, ini di kelas pranikah kita selalu ditekankan. Bahkan kelas pertama pranikah tuh dibilang, oke, ketika kalian mau masuk di kelas pranikah ini, ada beberapa hal yang harus dimengerti. Satu, ketika nanti selama kelas pranikah ternyata kalian merasa nggak cocok, kayaknya kita nggak bisa lanjut deh, karena kita yang melihat semua materi pelajaran yang ada kayaknya nggak gitu. Ya udah, harus siap dengan itu gitu. Itu kenapa sebelum kita kelas pranikah juga disampaikan harus ada tanggal pernikahan dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang ternyata yang ini benar-benar terjadi di awal-awal ternyata mereka ragu, tapi setelah udah ikut kelas pranikah ternyata mereka makin kuat kayak gitu. Ada yang sebaliknya. Nah, dan waktu itu poin yang dibilang juga ketika kita baru selesai kelas pertama, dibilang ketika kalian siap untuk berkomitmen dalam sebuah keluarga, berarti kalian juga harus bersiap kalian dipisahkan menjadi seorang janda atau duda oleh kematian gitu. Bukan karena hal lain. Ya. Selanjutnya gini, kesatuan itu kalau kita dari sudut pandang matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Dengan ilustrasinya misalnya kalau kita buat dalam sebuah lingkaran, ketika kita masing-masing masih terikat di dalam hubungan sebelum nikah gitu, kita punya kesamaannya sedikit gitu. Kita punya privasi sendiri-sendiri dan kita punya perbedaan sendiri-sendiri gitu. Tapi ketika nanti sudah masuk di dalam pernikahan, ketika 1 tambah 1, berarti kesatuan aku dan kesatuannya si dianya
pria dan wanita harus satu hasilnya. Yes. Maksudnya adalah si suami punya privasi, punya perbedaan, dengan si istri juga punya privasi, punya perbedaan. Ketika nanti sudah menikah, lingkaran yang tadi itu irisannya yang cuma sedikit persamaannya, semakin lama kan semakin banyak persamaannya. Bukan karena akhirnya sama, tapi justru karena menyamakan diri, menyesuaikan diri gitu. Tapi harus dimengerti, terutama di masa-masa PSBB, terlalu sering ketemu ternyata berpotensi perceraian juga, jarang ketemu pun ternyata berpotensi perceraian juga. Jadi harus seimbang. Si suami harus punya waktunya sendiri, privasinya sendiri. Si istri pun ternyata harus begitu gitu. Bukan semata-mata yang dulu waktu sendiri bujang suka-sukanya pergi kemana main futsal, begitu udah nikah langsung terkekang. Enggak, tapi tetap punya kesukaan, punya perbedaan. Dan irisan dari kepribadian itulah yang akhirnya membuat semakin dalam ikatannya, semakin sama, semakin banyak yang akhirnya sama gitu. Yang bisa dilakukan ketika kita pengen mewujudkan, kan kita nyebutnya kesatuan, bukan keduaan. Jadi 1 tambah 1 artinya ya tetap 1 kayak gitu. Kan gimana caranya biar kita berdua jadi 1, sementara kita berdua lahir dan dibesarkan dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pola kerja, pola hidup semuanya berbeda gitu. Gimana tetap jadi 1? Ya mau menurut aku satu sama lain buat motong kepentingan pribadinya, kesenangannya, motong egonya kayak gitu. That's why suami dan istri seiring bertambahnya usia pernikahan jadinya persamaannya jauh lebih banyak yang samanya dibanding ketika mereka awal-awal menikah gitu. Terus ngomong-ngomong soal kesatuan ini harus gini juga, bahwa ketika tadi kita proses penyesuaian diri, bukan proses menyamakan. Yes. Gitu. Memang akan terjadi persamaan di situ. Tapi sebenarnya kita sebagai pribadi memotong keakuannya kita gitu. Iya. Misalnya nih aku terpikir misalnya yang dulu susah bangun pagi. Nah, karena sudah menikah harus sama-sama mempersiapkan, ya jadi bangun pagi. Yang dulu biasanya begadang harus menyesuaikan, karena biasanya dulu lebih enak kerja malam misalnya, tapi akhirnya penyesuaian gitu. Itu salah satu hal kecil yang akhirnya perlu disesuaikan, tapi setiap pasangan pada akhirnya punya masalahnya masing-masing untuk disesuaikan gitu. Betul. Ini tidak membuat kita kehilangan kepribadian kita masing-masing ya. Ya, kehilangan karakter, kayak aku orangnya gini tapi karena aku harus menyesuaikan sama istriku jadi berubah gitu. Enggak kayak gitu. Terus selanjutnya adalah rasa sayang, rasa hormat terhadap pasangan. Jadinya ada menghormati dengan cara didahulukan lebih dulu daripada egonya sendiri, daripada kepentingannya sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya si istri bilang, "Nggak apa-apa, duluan," gitu. Si suami bilang, "Enggak apa-apa duluan." Ya udah sepakat aja, ya udah kita duluan bareng-bareng pegang tangan. Misalnya kayak gitu. Iya. Terus selanjutnya adalah segala sesuatu yang dimiliki suami adalah milik istri, begitupun sebaliknya, milik istri adalah milik suami. Bukan duit istri, duit suami, duit istri. Enggak gitu. Oke. Harusnya sama gitu. Dan enggak ada lagi mempertahankan ya aku gini, harus gini gitu, enggak gitu. Tapi lebih ke aku orangnya gini, gimana? Boleh nggak kita tetap kayak gini? Kalau nggak bisa ya udah, baiknya bagaimana? Lebih kayak gitu. Jadi penyesuaian, negosiasi. Bagian ini berat ya. Apa? Kayak dalam banget gitu. Kayaknya lebih dalam dari materi-materi biasanya. Iya, karena kita mempelajari sesuatu atau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita baru lihat gambaran umumnya aja. Kita belum masuk ke dalamnya untuk mempraktekkannya kan. Gitu. Belum diving lah, masih snorkeling lah kita ini. Snorkeling. Oke, biar seperti biasanya tetap ada relevansi dengan kita dan pasangers yang dengerin juga. Kita pengen nanya juga buat kalian nih, apa sih yang menjadi privasi kalian? Itu sesuatu yang harus didiskusikan dengan pasangan. Iya.
buatku misalnya apa ya? Jadi lupa. Aku biasanya nonton komedi yang secara genre komedi si ibu ini tidak suka gitu. Terus dia bilang nggak lucu. Begitu dia nyari komedi yang dia suka, menurutku nggak lucu gitu. Jadi bukan soal level dia komedi lebih tinggi, levelku komedi lebih tinggi gitu. Tapi akhirnya ngerti kayak, karena ketika aku lagi dengerin acara komedi baik di TV, di YouTube gitu, dia kan langsung ya tetap nemenin tapi nggak ya udah terserah ngikutin gitu. Dia nggak bener-bener ngikutin gitu. Iya. Genre komedi, terus genre film juga kayak gitu. Kayak ada beberapa film tertentu, atau kayak kalau aku sesuatu yang aku baca atau sesuatu yang aku dengerin gitu, ada beberapa part tertentu yang akan sulit gitu buat relate-nya sama kamu gitu. Aku mengizinkan diriku untuk menikmati itu gitu. Kamu juga ya gitu. Mengizinkan dirimu untuk tetap menikmati itu tanpa memaksa satu sama lain buat. Iya. Tetapi perbedaannya adalah ibu tidak mengikuti komedi yang saya ikuti, tapi ibu mencekoki saya terus Korea. Jadi saya ngerti omo-omo. Mama, Chona. Ya, buat kalian lagi mengikuti Mr. Queen. Ya, privacy lainnya apa ya? Belum benar-benar terfikirkan lah, tapi catatannya buat omongan hari ini bukan soal area privasinya, tapi bagaimana kita terbuka nyampein privacy apa sih yang kita mau punya gitu, yang kita berharap pasangan ngasih kita kesempatan untuk menikmati masa itu. Adalah kayak selera pakaian, selera makan, terus selera movie, selera musik, banyak lah. Banyak sebenarnya. Itu masih jadi kayak sekarang tuh masih area privasi buat kita berdua gitu. Walaupun ya kita nggak tahu nanti ketika kita masuk dalam pernikahan akan ada nggak sih yang kayak, oh makin lama aku ternyata bisa suka juga ya sama hal yang dia suka, atau oh ternyata dia bisa menyesuaikan juga ya untuk selera apapun itu, pakaian, musik yang aku suka misalnya kayak gitu. Gini, buat di awal garis bawahnya gini, kayaknya sepele dengan selera musik, selera film, komedi, warna, makanan segala macam, tapi itu ternyata sering menimbulkan konflik. Betul. Bahkan kita baru dengar terakhir cuma gara-gara merek air minum, ada pasangan yang sudah menikah berapa tahun berantem gitu. Iya. Jadi terlepas kalian punya privacy yang deep kelihatannya daripada sekedar contoh-contoh barusan, poinnya adalah apapun privasinya sampaikan secara terbuka dengan pasangan dan silakan diskusikan kapan masa-masa itu bisa dinikmati gitu. Iya. Oh, kalau kayak aku misalnya olahraga, karena karena masa-masa PSBB juga nggak yang bisa pergi-pergi olahraga gitu. Sebenarnya kan ibu yang mengikuti doang dalam proses olahraganya gitu. Iya, karena kebetulan bisa nimbrung aja gitu. Ada banyak kok maksudnya yang kayak hal-hal yang menjadi kesukaan kamu yang ya sampai hari ini I have no idea what is so good about that gitu. Dan aku nggak bisa ngikutin still gitu. Tapi kan aku nggak tahu ke depannya ketika kayak nanti ketika kita udah hidup bersama, lantas kamu akan selalu sering dengerin YouTube that kind of content gitu. Ya mungkin aku jadi lucu juga gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini ya kita masih, kalau misalnya ada yang bisa dicekokin dari satu sama lain, dipengaruhi dari satu sama lain, kita lakuin. Tapi kayak kalau misal 2-3 kali agak lumayan berat, terus kita berasa bahwa ya udah nggak usah berantem cuman gara-gara yang sepele-sepele gitu. Privacy ini juga akan berhubungan sama perbedaan sih, karena kan privacy kita pada ini akan jelas berbeda sama pasangan. Jadi mungkin nggak terdengar sebagai privacy, tapi perbedaan yang kita punya sama pasangan juga perlu disampaikan. Jadi berbeda tipis kayak yang tadi ya, soal privacy. Privacy itu kayak sesuatu yang nggak bisa dilanggar sama orang lain gitu. Tapi kalau perbedaan ini lebih ke aku suka A, kau suka B. Oh, kalau kita mau misalnya saat ini kita menikmati A bareng, terus besok kita menikmati B bareng, ya boleh, itu tinggal didiskusikan. Tapi
poin dari soal privacy dan perbedaan ini adalah proses penyesuaian diri tadi harus dimulai dari keterbukaan antara privacy yang kita punya, perbedaan yang kita punya sama pasangan. Karena potensi konfliknya dari sana juga besar, tapi bukan cuma semata-mata konflik, tapi justru proses penyatuan, proses komitmen itu berjalan lewat kita saling terbuka atas privacy dan perbedaan masing-masing. Iya. Kalau aku ya perbedaan kecil yang kita punya ya mulai dari selera makan misalnya, atau perbedaan apa ya? Kalau kepribadian mah udah kita bahas episode sebelumnya kan. Banyaklah perbedaannya. Oke. Buat pasangers teman-teman, kalian boleh dong komen di bawah. Buat yang nonton di Spotify boleh masuk ke YouTube. Coba kalian komen apa sih yang menjadi privasi kalian, apa sih yang menjadi perbedaannya kalian, dan gimana cara kalian untuk saling terbuka, gimana cara kalian untuk saling penyesuaian. Kayak gitu. Ngomong-ngomong, dari kemarin kan kita banyak ngobrol sama orang-orang yang masih sendiri dan sudah sedang persiapan pernikahan. Tapi kalau misalnya ada yang sudah menikah dan kalian ngerasa ada value atau ada pengalaman kalian yang bisa jadi masukan buat kita yang lagi persiapan atau bahkan yang masih sendiri, boleh juga, silakan komen. Yes. Selanjutnya ada ilustrasi soal segitiga sama sisi. Jadi kalau kita buat segitiga sama sisi itu berbentuk piramid. Di sudut yang paling atas itu posisinya Tuhan. Di segitiga pojok sebelah kiri suami, sebelah kanan istri. Nah, seharusnya hubungan yang baik itu adalah mau itu suami atau istri harusnya hubungannya dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika dua-duanya sama-sama mendekat ke Tuhan, maka mereka juga akan semakin dekat. Tapi kalau dua-duanya antara suami dan istri justru berusaha mendekatkan diri, posisinya kita akan tetap jauh dari Tuhan gitu. Jadi ilustrasinya bagaimana kita sebagai suami dan sebagai istri tetap punya hubungan kegiatan sehari-hari dalam bentuk fisik, jiwa dan karakternya dan spiritualnya tetap berlandaskan nilai-nilai yang bagaimana kita bisa serupa dan segambar dengan Allah gitu. Harus pengenalan akan Tuhan yang membuat kita semakin dekat, bukan cuma pengenalan dari masing-masing. Tapi dari pengalaman yang kami punya, lewat saling mengenal masing-masing justru makin ngerti. Karena kan hubungan ke Tuhan ini kan hubungan yang personal ya. Kita bisa mengalami A dan orang lain gak mengalami gitu. Jadi akhirnya kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, di saat bersamaan kita juga akan punya hubungan yang dekat sama pasangan kita antara suami dan istri. Dan harusnya sebelum berpasangan, metode ini juga sudah bisa menjadi metode yang powerful gitu. Yes. Kesimpulannya dari obrolan kita sejauh ini adalah kita menjadi sesuatu yang di dalamnya kita berkomitmen. We become whatever we are committed to. Oke. Nggak perlu dijelaskan lah ya? Oke. Karena ya itu, maksudnya ya kita bakal punya komitmen bersama sebagai suami dan istri, di mana kita akan menuju ke satu tempat, bekerja sama untuk sesuatu gitu. Like we become partners for a project gitu. Yeah. Tapi this is a project for a lifetime gitu. Mungkin sederhananya gini, apa yang kita sukai bener-bener radikal, apa yang kita bener-bener komitmen gitu, itu akan secara nggak sadar menunjukkan gambaran dari diri kita. Betul. Gitu. Atau apapun yang kita sukai pada ini itu akan mewakili gambaran dari pribadi kita. Atau perhatikan orang tuamu, apa yang mereka sukai itu mewakili kepribadian mereka. Yang paling sering atau yang paling mudah dilihat adalah dari hobi mereka dan selera musiknya. Gitu. Kalau misalnya aku denger yang aku kayak 420, No Stress, yang cukup main gitar tapi lirik-liriknya bagus, yang deep, aku lebih suka yang kayak gitu daripada yang gitu kayak oke. Skip. Kelihatan kan gengs, kelahiran tahun berapa? Satu pesannya tolong subscribe.
like dan komen. Aku paling nunggu komennya sih. Sejauh ini belum ada yang komen. Selanjutnya gambaran mengenai kesatuan, komitmen, ikat janji, gimana kita serupa dan segambar dengan Allah, dimulai dari adanya keterbukaan. Keterbukaan itu memaknai banyak hal. Kita terbuka sama pasangan, tapi kita juga punya keterbukaan informasi. Gitu. Buat satu sama lain. Nah, lewat kita satu sama lain akan terbentuk pernikahan yang segitiga sama sisi. Yang semakin hari semakin kecil. Semakin hari. Lagunya siapa dia? Nggak tahu. Semakin nanti searching ya, susah. Itu salah satu perbedaan kita. Kita punya jenis musik yang kita dengarkan berbeda sekali. Ya, begitu. Pasangers, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you for staying with us. Udah melalui beberapa episode. Mungkin akan ada banyak yang baru catch up with this late gitu. That's okay. Silakan tonton episode-episode sebelumnya. Tetap bisa nonton episode sebelumnya, dengerin episode sebelumnya, tetap bisa komen juga. Kedepannya kan kemungkinan kita akan tetap bahas ini dengan format yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda, tapi masih seputar relationship. Ya, dan kalau kalian misalnya ada kesulitan mengenai relationship, kalau kalian ada pertanyaan, boleh silahkan share. Kami bukan ahli, tapi kami bisa bertanya lagi sama orang yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman. Harapannya ini bukan platform kita menyediakan konten, tapi sebenarnya ini jadi wadah di mana kita bisa saling cerita. Iya, dari mendengarkan cerita orang kan kami berdua juga jadi bisa belajar. Dari kami menggali gitu buat yang kayak gini gitu, kita jadi bisa saling ngerti buat satu sama lain. So it's a win-win for us. Oke, baiklah. Terima kasih. Thank you.